Eko Kuntadi, Anda sudah salah melakukan langkah. Anda harusnya tidak minta maaf kepada Lirboyo lebih dulu. Anda harus minta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia. Eko dari bahasa Arab aqo, yaitu orang yang menghalang-halangi atau duri. Jadi eko ini adalah duri yang menghalangi umat Islam untuk bersatu, menghalangi rakyat Indonesia untuk damai. Eko atau aqo. Eko ini adalah orang yang tidak akan pernah. Kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang satu buzzer yang hari ini ramai, yang hari ini tergelincir. Dia telah menunjukkan jati dirinya siapa sebenarnya. Dia yang bernama Eko Kuntadi. Ketika orang bertanya siapa Eko Kuntadi, sebenarnya tidak terlalu jauh-jauh untuk menjawabnya, karena kita lihat dia dengan siapa berkelompok. Di mana kolamnya? Ternyata satu kolam dengan Abu Janda, Denny Siregar, kemudian siapa itu Ade Armando yang ditelanjangi di tengah publik, yang biasanya kita kenal dengan mereka yang suka menista agama, kemudian menyerang tokoh, menyerang figur, menyerang tokoh habaib dan tokoh agama, tokoh nasional, itu selesai pokoknya. Tapi hampir semua orang akan mengira bahwasanya orang tersebut, kelompok-kelompok ini adalah kebal hukum. Ketika ada yang bertanya kebal hukum dari mana, ya buzzernya siapa dulu, kan begitu kurang lebihnya. Nah, jadi pertanyaan tadi siapa sebenarnya Eko Kuntadi? Eko Kuntadi ya lihat saja temannya di dalam satu kitab akhlak disampaikan, anil mar ila tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Siapa orang yang Anda tanyakan, lihat teman-temannya sekelilingnya. Kalau sekelilingnya orang-orang soleh, tentu dia tidak akan jauh-jauh sebagai orang soleh. Kalau di sekelilingnya dia akrab dengan orang-orang para penista agama, ya tidak akan jauh-jauh dengan para penista agama. Kalau sekelilingnya adalah orang yang suka melakukan hal-hal keburukan, kejelekan, dan begitulah kurang lebihnya. Kita sampaikan sekali lagi pada kesempatan ini bahwa Eko Kuntadi ini benar agamanya Islam, akan tapi Islam kita banyak tahu, misalkan Snok Hongre dulu juga Islam ngakunya, tapi kenyataannya dia adalah orang kafir dan orang yang murtad. Baik, kita akan langsung saja. Apa yang disampaikan oleh Eko Kuntadi ini sebenarnya adalah satu pelecehan dan penistaan terhadap agama. Saya berani menyatakan itu semuanya karena yang dikomentari adalah Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran tersebut, yang di dalam videonya Neng Imaz, yaitu keluarga dari Pondok Pesantren Lirboyo, yaitu salah satu pesantren tertua di Indonesia kurang lebihnya, di abad 20-an. Pesantren Lirboyo berdiri oleh Kiai Haji Abdul Karim, Allahumma yarham, dan seterusnya. Nah, dia si Eko Kuntadi ini dengan mulutnya yang kotor mengatakan bahwasanya ini, mohon maaf, dia mengatakan tolol kepada keluarga Lirboyo. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dia mengatakan dan menyinyirkan tentang ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati, al-ayah, bahwasanya manusia itu akan diberikan satu hiasan yang luar biasa berupa perempuan, bidadari, berupa anak-anak, berupa intinya keindahan-keindahan. Ini janji dalam Al-Quran untuk orang beriman besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya mendapatkan bidadari. Nah, ini dikomentari oleh si mulut Kuntadi ini, oleh Eko Kuntadi ini, dengan komentar yang nyinyir, komentar yang melecehkan.
Katanya, oh masalah selangkangan aja sehariannya. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini jelas-jelas pernyataan yang sangat-sangat merugikan terhadap dirinya sendiri, karena umat Islam seluruh Indonesia yakin akan menuntutnya, insya Allah. Maka saya sampaikan kepada si Eko Kun tadi, Anda sudah salah melakukan langkah. Anda harusnya tidak minta maaf kepada Lirboyo lebih dulu. Anda harus minta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena yang dilecehkan oleh Anda adalah Al-Qur'annya umat Islam, bukan Al-Qur'annya orang Lirboyo saja. Nah, kedua, Anda minta maaf kepada Lirboyo. Maka saya sampaikan, orang kalau misalkan berpikirnya seperti itu, seperti tulisan yang Anda tulis dalam kata-kata TOLOL, ini adalah sebenarnya Anda sendiri. Kalau misalkan Anda mau selamat dari delik aduan, dari hukum, dari jeratan penjara yang menanti Anda harusnya minta maaf dulu kepada umat Islam, lalu Anda minta maaf ke Lirboyo. Anda minta maaf ke Lirboyo, selesai, Lirboyo memaafkan Anda. Anda minta maaf kepada umat Islam, mungkin juga umat Islam akan memaafkan Anda. Akan tapi hukum di Indonesia harus ditegakkan kepada para penista agama, dan tidak boleh lagi ada istilah-istilah kebal hukum sebagaimana Anda sudah dinilai begitu oleh masyarakat Indonesia. Saya sampaikan sekali lagi kepada semuanya, MUI semuanya, semua ormas yang ada, ayo kawal ini semuanya, selesaikan kasus-kasus kriminalisasi, selesaikan kasus-kasus penistaan agama, selesaikan kasus-kasus diskriminasi, supaya agama di Indonesia antar beragama itu rukun, harmonis. Kita tidak sepakat dan kita tidak setuju agama apapun yang dihina atau dilecehkan. Supaya apa? Supaya hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang aman, damai, sentosa untuk kita melaksanakan ibadah untuk diri kita dan anak-anak cucu kita. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada Eko Kun tadi, Anda salah langkah meminta maaf ke Lirboyo lebih awal. Harusnya Anda minta maaf karena Anda telah melecehkan Al-Quran, kitab umat Islam seluruh dunia, yaitu Al-Quran. Anda boleh Islam, silahkan. Anda boleh mengaku saya Ahlussunnah, silahkan. Anda boleh mengaku saya cinta NU dan lain sebagainya, silakan. Tapi mulut Anda telah menggelincirkan Anda dari pernyataan sebenarnya, dan itu yang mengguliti kehidupan Anda, jati diri Anda. Anda telah dibuka di depan publik bahwa orang munafik pasti akan berkata seperti itu. Sesuai dengan namanya, boleh saya minta izin untuk mengguliti sedikit namanya atau memberikan satu plesetan terhadap namanya Eko Kun tadi. Namanya Eko Kun tadi. Kalau Eko dari bahasa Arab, mohon maaf untuk Eko selain Eko Kun tadi, ini khusus Eko Kun tadi. Eko dari bahasa Arab Aqo, yaitu orang yang menghalang-halangi atau duri. Jadi Eko ini adalah duri yang menghalangi umat Islam untuk bersatu, menghalangi rakyat Indonesia untuk damai. Eko atau Aqo. Eko ini adalah orang yang tidak akan pernah benar. Eko Kun tadi, maaf bukan Eko yang lain atau Pak Eko ya. Eko ini tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah menjadi orang yang benar karena namanya sudah sebagai duri atau merintangi di mana-mana. Kun, kata Arab dari kana yakunu, kun fil amar, maka jadilah. Jadi apa? Tadi. Apa tadi? Dari, kalau boleh saya plesetin dari irtadda yartaddur tidadan, yaitu wa murtaddan fahuwa murtaddin wa dzaka murtaddun. Murtaddin, kun tadin. Jadilah kamu orang yang murtad dan keluar dari Islam. Jika Anda tidak bertaubat kepada Allah, maka selama-lamanya Anda adalah orang yang berada di luar agama Islam dan di luar dari kalangan orang yang beriman, karena sudah kurang ajar terhadap Al-Quran dan kurang ajar terhadap syariah. Maka saya sampaikan sekali lagi, kun tadi, jadilah kamu orang murtad. Kun tadi, jadilah orang kamu sebagai orang yang menghalang-halangi. Saya ingat terhadap tafsir di dalam Al-Baqarah, di dalam ayat tersebut dikatakan wa idza qila lahum, ketika orang yang munafik seperti Eko Mun tadi, apa ini? Siapa? Yaitu sudah namanya, dia diingatkan, dinasehati. Apa yang dinasehatkan kepada Eko Kun tadi? La tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan, jangan membuat kekacauan, jangan membuat kontradiksi, jangan membuat kontroversi dan apapun namanya yang mengacaukan terhadap negara kita tercinta. Apa kata Eko Kun tadi? Maka dia mengatakan, qalu innama nahnu muslihun. Lah, saya ini cinta NKRI, saya ini untuk menjaga bangsa, saya ini menghilangkan pengaruh-pengaruh kadrun
khairun dan lain sebagainya untuk kemaslahatan bangsa, dia akan berkelit seperti itu. Padahal jelas di dalam Al-Quran, la tufsidu fil ardi, jangan membuat kerusakan lah, jangan kamu ngaling-ngaling seperti apapun lah. Dengan apa kamu membuat kerusakan? Ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu bil kufri wa ta'wiq anil iman, dengan cara dia kufur, dia mengajak kufur, wa ta'wiq anil iman, dan menghalang-halangi, menjadi duri bagi orang yang beriman. Sekali lagi, ta'wiq yaitu aqo, yaitu kun, jadilah kamu tadi murtaddin. Masya Allah. Semoga ini menjadi satu atensi dari rakyat dan untuk semua umat Islam. Yuk bersatu. Jadi siapapun Anda, dimanapun Anda berada, apapun ormas Anda, umat Islam bersatu. Ini musuh kita bersama, common enemy. Jadi kita tidak akan kembali lagi berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kata Al-Quran menyampaikan, jangan kita berpecah lagi. Kita sudah mempunyai satu kesepakatan untuk bersama-sama di dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan keadaan bangsa kita. Kapan lagi kita mau bersatu? Ayo kita habisi para penista agama, kita kawal ekokun tadi, kita laporkan di mana-mana. Jadikan ini sebagai contoh ataupun sebagai tamsil bagi para penista agama yang lain supaya jera dan sudah tidak akan ada lagi penista agama di Indonesia. Semoga ini menjadi satu peringatan untuk kita semuanya, dan semoga kita akan mendapatkan Indonesia ini sebagai tanah yang barokah untuk ibadah dunia akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.